teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Seperti kita ketahui, mata kuliah ini adalah kelanjutan dari teori sosiologi klasik. Sehingga asumsinya, untuk bisa masuk di mata kuliah ini seharusnya kalian sudah menguasai pengantar sosiologi dan teori sosiologi klasik. Karena semuanya saling berkaitan. Kenapa begitu? Saya akan paparkan. Saya akan mulai dari flashback terlebih dahulu. Kita akan mulai dasar sosiologi ini dari awal mula sosiologi ini tumbuh dan berkembang sebagai sebuah ilmu. Sampai pada awal abad ke-19, sosiologi belum dianggap sebagai sebuah ilmu. Kenapa begitu? Karena buat sebagian besar masyarakat, manusia dan masyarakat sebagai dimensi sosial yang menjadi objek utama dari sosiologi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, undefinable, sesuatu yang tidak dapat diprediksi atau unpredictable, dan sesuatu yang tidak dapat dideskripsikan, undescribable. Sehingga asumsi dan pemahaman umum pada saat itu adalah mempelajari masyarakat tidaklah dianggap sebagai sebuah ilmu, melainkan bagian dari teologi dan filsafat pada waktu itu. Karena filsafat belum menjadi sebuah ilmu sendiri ya, tapi masih orang masih berpikir filsafat itu adalah tempat di mana orang-orang merefleksikan sesuatu saja. Sehingga muncul kemudian adalah Auguste Comte, orang yang kita tahu sebagai bapak sosiologi. Dia mengungkapkan bahwa sebagaimana ilmu alam dan ilmu eksakta, sosiologi dapat juga mempelajari perilaku, interaksi, dan hubungan antar manusia. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Comte, sebagaimana ilmu eksakta dan ilmu alam, manusia dan masyarakat dapat dipelajari, dipahami, diprediksi, dan digeneralisasi. Contohnya, kalau si A saya pukul dia mengaduh, si B saya pukul juga mengaduh, maka si C juga akan mengaduh. Kemungkinan besarnya kan begitu. Nah, itu disebut sebagai sebuah kausalitas dan relativitas yang membuat sosiologi memenuhi syarat sebagai sebuah ilmu. Dia punya nalar logis sebagai sebuah ilmu yang menurut istilah Comte disebut sebagai positivisme. Jadi positivisme itu rasio yang dikedepankan, nalar, logis, dan rasio. Nah, ini diletakkan Comte sebagai dasar sosiologi ketika orang mempertanyakan sosiologi apakah bisa dipakai sebagai sebuah ilmu yang murni? Bisa, karena sosiologi juga mendasarkan dirinya pada nalar, rasio, dan logis. Positivisme. Meskipun demikian, perspektif dari Comte ini bukan menjadi sesuatu yang berdiri sendiri sebagai sesuatu yang khas sosiologi. Apa yang menjadi khas dari sosiologi adalah perspektif dari ketiga tokoh ini. Tiga tokoh yang disebut sebagai tiga nabinya sosiologi, yaitu Emil Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Durkheim dengan perspektif struktur dan fungsinya, Marx dengan perspektif konflik dan kelasnya, lalu Weber dengan perspektif tindakan dan interaksinya. Ini adalah tiga perspektif cara pandang pintu masuk di dalam ilmu sosiologi ketika kita ingin mempelajari dan menganalisis sesuatu. Durkheim dengan struktur dan fungsinya, Marx dengan konflik dan kelasnya, Weber dengan tindakan dan interaksinya. Secara sederhana saya akan jelaskan dengan bahasa yang lebih ringan seperti ini. Seperti kita sedang menonton pertandingan sepak bola, ada tiga perspektif yang kita bisa pakai. Pertama, kita melihat pertandingan sepak bola itu dari atas. Dari televisi kan, kita bisa melihat dari atas, bisa melihat penontonnya, lapangannya, pemainnya, dan sebagainya dari atas. Artinya di situ kita melihat penonton pemain itu sebagai sebuah struktur, unsur-unsur struktur yang masing-masing punya fungsi berbeda yang saling melengkapi. Itu adalah perspektif Durkheim tentang struktur dan fungsi, melihat masyarakat dari atas. Kalau Marx, kita melihat pertandingan sepak bola seperti kita ada di bangku penonton, melihat rivalitas, konflik, dan kelas yang terbentuk. Sementara kalau Weber, kita ada di dalam lapangan itu, entah sebagai pemain, pelatih, wasit, dan sebagainya. Artinya kita menjadi pelakunya. Pintu masuk perspektif Weber ini adalah tindakan dan interaksinya. Bisa memahami maksud saya ya? Jadi kalau Durkheim dari atas, Marx dari ada dua pihak, konflik kelas di situ terlihat. Kemudian kalau Weber melihatnya dari perspektif interaksi dan pelakunya. Sehingga kalau kita mau kaitkan dengan masyarakat dan individu, kan sering muncul pertanyaan, masyarakat memengaruhi individu atau individu memengaruhi masyarakat? Nah, kalau menurut perspektifnya Durkheim dan Marx, maka masyarakat yang memengaruhi individu.
Sementara kalau perspektifnya Weber sebaliknya, individu mempengaruhi masyarakat. Sehingga Weber ini sering dikategorikan di dalam ranah sosiologi mikro karena mulai dari individunya. Sementara Marx dan Weber itu sering dikategorikan di dalam ranah sosiologi makro, seperti dalam pemodelan yang saya punya berikut ini. Ya, ada sosiologi makro dan sosiologi mikro. Di sini positivisme, kemudian fungsional struktural dan Marxis ada di sini. Sementara tindakan sosialnya Weber, fenomenologi, interaksi simbolik adanya di sini di sosiologi mikro. Ini pemodelannya seperti ini, ada dua ranah, sosiologi makro dan sosiologi mikro. Nah, yang menarik kemudian semua teori saling terkait, baik dari teori klasik, modern, dan besok ke kritik posmo. Kenapa saya bilang saling terkait? Coba kita lihat. Perspektif dari Durkheim itu pada masa sosiologi klasik didukung oleh pemahaman atau teori dari Herbert Spencer, salah satunya dari Jacques Simmel. Sementara Karl Marx didukung oleh pemahaman atau teori dari Friedrich Engels. Kemudian Weber itu dikaitkan atau kemudian dikembangkan didukung oleh Herbert Mead dan kemudian juga Karl Mannheim. Pandangan Durkheim ini kemudian dikembangkan pada masa teori sosiologi modern, pada masa teori sosiologi modern oleh Parsons, Merton, Homans, dan Peter Blau. Sementara Karl Marx dikembangkan di era modern oleh Dahrendorf dan Koster, dan Weber dikembangkan di teori modern oleh Herbert Blumer dan Erving Goffman. Selain tiga perspektif ini yang kemudian dikembangkan masing-masing, nuansa perspektifnya ini kan kental sekali ya. Jadi kalau Dahrendorf itu pasti dia nuansanya Marx, kental sekali. Tapi juga muncul beberapa perspektif lain yang sebetulnya tidak terpisah dari tiga perspektif ini, tetapi dia ada yang mengelaborasikan, mengombinasikan, ada yang bersifat mencari sisi lainnya. Beberapa perspektif itu ada antaranya adalah fenomenologi dari Husserl, kemudian integratif dari Peter Berger, lalu kemudian ada teori aktor dari Pierre Bourdieu, kemudian ada post-strukturalis dari Anthony Giddens, dan juga ada teori jaringan dari Manuel Castells. Nah, ini semua ya, mulai dari Parsons, Merton sampai Manuel Castells dan Anthony Giddens ini adalah apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah teori sosiologi modern. Susah? Saya pikir enggak ya, relatif banget ya. Yang penting adalah kita mau belajar. Kalau kita baca nggak ngerti ya nggak apa-apa, maju terus. Kalau ada yang masih nggak ngerti, catat saja. Nanti tanyakan pada teman yang presentasi atau pada dosen dalam diskusi atau kelas kita, entah kelas tatap muka atau kelas online. Caranya bagaimana? Ya, ada beberapa yang harus kita kerjakan. Pertama, secara individu kalian harus membuat resum setiap minggu. Resum dari masing-masing tokoh ini, resum dari teori. Misalnya minggu depan kita bahas Talcott Parsons, maka kalian harus membuat resumnya dari sumber yang sudah dibaca, buat resumnya, lalu kirimkan melalui email sehari sebelum perkuliahan kita. Gunanya apa? Supaya kita punya senjata, kita punya frame berpikir dari teori itu sebelum kita masuk ke perkuliahan. Lalu yang bertugas presentasi bagaimana? Kita bagi dalam kelompok. Nah, kelompok yang presentasi membuat materi presentasinya, lalu dalam kuliah online kita saat ini di-share saja lewat grup WA ataupun lewat Evlon. Lalu kemudian kita diskusikan dalam kelas online lewat Google Meet atau Zoom atau Jitsi, nanti kita bicarakan ya, itu nggak masalah. Itu harus kita kerjakan. Artinya kemudian ketika kamu membaca, kaitkan dengan apa yang terjadi di sekitarmu. Itu akan lebih mempermudah kita di dalam kita mempelajari teori-teori sosiologi. Oke, jelas, paham ya? Bisa menerima penjelasan saya kan? Nah, artinya kemudian itu adalah perjalanan kita nanti selama 1 semester ini di dalam teori sosiologi modern. Selamat mempelajari sosiologi, nikmati sosiologi, karena sosiologi itu adalah ilmu yang sangat baik untuk kita belajar menjadi orang-orang yang memahami dan bukan menghakimi. Karena sosiologi nggak cuma sekedar ilmu, sosiologi adalah karakter. Sampai ketemu lagi, God bless you all.